Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayaki dari program studi komunikasi penyiaran Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu dosen manajemen pendidikan Islam Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon dengan tema dampak media sosial terhadap pola pikir mahasiswa saat ini. Boleh perkenalkan dulu Pak? Baik, perkenalkan nama saya Agus Marsuni. Saya selain jadi dosen di manajemen pendidikan Islam, juga saya kaprodi di manajemen pendidikan Islam. Kebetulan saya ngajar di beberapa prodi tentang beberapa mata kuliah, dan kebetulan juga ngajar di beberapa perguruan tinggi. Mungkin itu juga perkenalkan. Langsung aja ya Pak. Ya. Menurut Bapak nih, bagaimana perkembangan media sosial saat ini di kalangan mahasiswa, terutama di manajemen pendidikan Islam? Baik, kalau kita bicara tentang perkembangan media, apalagi di manajemen pendidikan Islam di Universitas Islam Bunga Bangsa, itu kalau saya lihat dan saya rasa bagus, berkembang bagus. Saya lihat juga karena kebetulan mahasiswa yang di MPI itu kebanyakan orang-orang yang sudah terjun langsung atau bahkan mengelola sekolah. Ada yang punya sekolah, ada yang ikut di yayasan, sehingga saya lihat bisa menyesuaikan, apalagi sekarang pelaporan maupun untuk branding, untuk pemasaran itu sangat-sangat berpengaruh. Media sosial ini saya lihat mereka sudah mempersiapkan diri dan sudah mengerti dengan media sosial dan perkembangan yang ada saat ini. Kebetulan saya juga ajar di yayasan juga Pak. Oh iya, iya. Pas banget nih. Ya. Oke Pak, ada lagi Pak, apa sih dampak positif menurut Bapak di media sosial khususnya di kalangan mahasiswa saat ini? Dampak positifnya itu apa? Baik, dampak positifnya yang pertama itu bahwa sekarang itu tidak mengenal jarak dan tidak mengenal waktu, sehingga kalau kita berbicara di media sosial itu tentang keilmuan, kalau kita kan sudah ada video tentang pembelajaran dan bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Yang pertama itu. Yang kedua, dampak positifnya itu bahwa mereka tidak terkendala dengan aktivitasnya. Jadi aktivitas terus berjalan, bahkan yang di pondok pesantren itu diberi kesempatan jangan sampai mengganggu aktivasi pondok, sehingga dia mengambil waktu luang. Nanti kita sudah siapkan guru ajarnya, sehingga mereka bisa belajar di waktu luang dari mereka bekerja ataupun mereka mondok itu, sehingga dampak positifnya ini sangat baik untuk bisa mendapatkan nilai plus dari soal kerja sambil bisa sekolah maupun nanti mendapatkan ijazah. Yang berikutnya dari media sosial ini untuk mahasiswa juga bisa mengakses secara terbuka semua informasi tentang kampus, semua informasi tentang dosen-dosen yang ngajar maupun tentang bahan-bahan ajar yang digunakan, sehingga nanti bisa sounding atau dibandingkan dengan perguruan tinggi lain, sehingga mendapatkan ilmu yang lain juga, sehingga wawasannya akan semakin terbuka, wawasannya akan semakin luas. Dari dampak media sosial ini itu diambil positifnya. Nah, kalau diambil negatifnya juga banyak, cuma kan yang kita ambil positifnya, sehingga ini sangat memudahkan dan lebih transparan gitu. Oke, baik Pak, terima kasih. Nah, kemudian saya pengen minta saran atau strategi dari Bapak nih, bagaimana agar kita bisa menghindari konflik atau menghindari masalah negatif dari media sosial gitu Pak. Baik, yang pertama kita selalu berprasangka baik terhadap orang, walaupun kita dicaci kalau di media sosial ya, walaupun kita dicela, tapi berprasangkalah baik gitu kan. Itu kalau kita sudah pertama berprasangka baik terhadap orang, kita selalu berprasangka baik, mendoakan, kita selalu omong kita sopan, omong kita selalu bahwa kita menghargai orang gitu, sehingga ini yang akan membuat kita supaya berdampak baik
baik gitu. Tapi kalau apapun ditanggapi dengan jelek, ya dampaknya akan jelek. Makanya ini yang pertama, bahwa kita selalu mempersiapkan hati kita itu berprasangka baik dulu. Nah, kalau sudah berprasangka baik, insya Allah apapun tindak tanduk kita, kalau kita di media sosial, kita akan baik. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau kita supaya kita baik dalam artian di media sosial, kita harus selalu introspeksi diri. Introspeksi diri apa yang telah saya lakukan. Nah, kalau kita itu pas malam atau mau tidur itu apa sih nanti yang di situ kita apa yang kita salah segera diklarifikasi, segera diselesaikan, jangan ditunda-tunda, karena ini akan membuat lama. Karena tadi sudah saya ngomongkan transparansi di media sosial itu dan akan terus menyebar. Kalau kita menunda suatu masalah, nanti akan semakin besar masalah itu, sehingga secepatnya kalau memang ada kesalahan atau khilaf, karena manusia tidak akan luput dari salah dan khilaf, itu segera diselesaikan dan segera diklarifikasi, sehingga kalau kita berbicara dampaknya akan semakin memperkecil. Itu yang harus ada kalau kita berbicara tentang itu. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak. Ya, boleh. Menurut Bapak nih, bukan menurut Bapak sih, harapan Bapak nih untuk generasi muda saat ini tuh gimana itu Pak? Mengembangkan pendidikan Islam, pendidikan Islamnya gimana? Kalau menurut saya generasi sekarang ini, kalau kita berbicara tentang persiapan yang harus disiapkan, yang pertama adalah perilaku, terus budi pekerti, terus sopan santun, sehingga itu yang harus dijaga. Karena kalau kita sekarang berbicara tentang keilmuan, dimanapun bisa dapat ilmu. Sekarang banyak sekali dengan media sosial itu, apapun bisa kita pelajari dan apapun bisa kita dapat dengan mudah dan dengan cepat. Tapi yang paling utama kita harus selalu akhlak dulu. Jadi dulukan akhlakul karimah yang penting, yang utama. Sehingga kalau kita mau berbicara pun sebenarnya harus dipikir dulu. Saya bicara dengan siapa? Kalau saya berbicara dengan sesama bagaimana? Saya berbicara dengan yang lebih tinggi gimana? Bicara dengan yang lebih tinggi lagi gimana? Nah, ini akhlak untuk menghormati seseorang. Nanti jatuhnya kita juga akan berhormat. Kalau kita sudah baik dengan orang, pasti orang akan baik. Kalaupun itu tidak baik, insya Allah Allah pasti mencatat, dan ini yang akan menjadi amal kita di kemudian hari. Jadi intinya bahwa sekarang dengan bebasnya komunikasi, bebasnya media sosial ini, kita selalu menjaga perkataan, jangan apapun harus dikeluarkan di depan. Mungkin itu. Baiklah, mungkin cukup pertanyaannya. Baik. Sangat terima kasih banyak. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi saya dan bagi teman-teman lainnya. Amin. Kita semua lancar, semua diberikan keberkahan di dunia dan akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.